Halo, selamat siang. Halo teman-teman semuanya, adik-adik. Sebelum mulai acara kita foto bersama dulu ya. Halo, halo, halo. Hai, ya. Sebelum mulai acara kita foto bersama dulu ya teman-teman. Iya. Oke. Tinggal nih. Ayo foto. Iya, kita foto ya. 1, 2. Gigi, gigi. Ayo tuh, kamu udah. 1, 2, 3. Senyum, senyum. Senyum. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman, adik-adik apakah ada yang bawa masker? Pakai maskernya. Bawa maskernya. Maskernya. Mana? Nggak bawa. Bagi. Waduh, nggak dibawa katanya Kak. Oh Tapi ya udah. alhamdulillah sih sehat-sehat semua. Oke, ya udah kalau gitu. Mungkin Novel bisa langsung dimulai aja, Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Selamat siang semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan, saya Naufal Arsi, selaku MC pada acara penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman dari Universitas Trisakti ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik. Semoga dengan diadakannya acara hari ini dapat menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan adik-adik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Desa Salapraya Pak Toton, dosen pembimbing lapangan kelompok 2, Dr. Gigi Mika Sunjojo, serta teman-teman panitia acara penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, dan para adik-adik yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Sebelum masuk ke acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga acara hari ini akan berjalan lancar sehingga penghujung acara. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk menggunakan fitur mute selama materi berlangsung. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 2. Kepada Dr. Gigi Mika Sunjojo, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Syukurlah. Senang ya kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Tapi senang melihat wajah yang sumringah-sumringah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tentunya hari ini sama-sama kita akan mendengarkan ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Kiranya kita bisa menjaga kesehatan dan terus bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Segera ya, semoga ya. Supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin boleh kita langsung lanjutkan ke acara berikutnya. Kepada MC, saya persilakan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Mika atas kata sambutannya. Selanjutnya kita memasuki kepada seluruh partisipan yang hadir hari ini diharapkan untuk menyalakan kamera. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian materi oleh mahasiswa FKG Universitas Trisakti. Kepada teman-teman FKG saya persilahkan. Baik, terima kasih Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah sehat-sehat semua ya? Udah pada makan belum? Udah pada makan semua? Udah pada makan belum? Udah, Bu Dokter. Udah pada gosok gigi hari ini? Pagi tadi udah? Gosok gigi nggak ada yang lupa nggak? Siapa nih yang belum gosok gigi? Oke, saya izin share screen dulu ya. Oh ya, sebentar.
Apakah sudah terlihat? Udah kelihatan belum tuh? Materinya ya. Udah terlihat ya? Oke, baik. Ya. Jadi di sini semuanya kami dari Universitas Trisakti ingin menyampaikan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dan juga cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Kemudian nanti di akhir acara kita bakal gosok gigi bareng-bareng ya teman-teman. Jadi pada udah siap kan sikat giginya sama odolnya? Udah ada sih tapi belum dibagikan. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Saya perkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Dinda Priscilia Septiani. Kemudian teman-teman saya ada teman saya ada Fitri dan Agre. Saya Fitri Siagian, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Dan saya Gra Regita dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti. Semuanya kakak dokter gigi. Saya langsung ke materinya aja ya. Nih. Oh iya, nanti adik-adik kalau misalnya dari kakak-kakaknya ada yang nanya, kita harap kalian aktif ya, jawab ya. Ikutan jawab, nanti kalau yang banyak jawab nanti kita kasih hadiah. Kalau nanti ada pertanyaan ya, dijawab ya. Nanti yang banyak itu jawabnya dikasih hadiah sama kakaknya ya. Oke, jadi maaf Kak, ini harus disambungkan dulu soalnya speakernya kurang jelas ya. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita tahu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita tentunya harus tahu dulu dong apa aja sih yang ada di dalam mulut. Nah, di sini kita bisa lihat ada di dalam mulut kita itu ada langit-langit keras, ada langit-langit lunak, ada uvula, ada tonsil, kemudian ada bermacam-macam gigi yang tentunya fungsinya juga berbeda-beda. Nah, untuk giginya, pertama ada gigi seri. Gigi seri itu dia berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Kemudian ada gigi taring. Kalian tahu kan gigi taring itu yang paling tajam di mulut kita. Itu dia berfungsi untuk memotong makanan, menggigit makanan. Nah, kemudian ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang yang fungsinya sama, yaitu untuk mengunyah makanan. Ya, jadi setelah kita tahu ada apa aja sih yang di dalam rongga mulut kita harus menjaga kebersihannya. Nah, gampang banget menjaga kebersihannya itu sederhana, yaitu dengan cara menyikat gigi yang baik dan tepat. Oke? Nih, aku pertama-tama mau nanya, kalian ada yang tahu nggak apa sih artinya menyikat gigi? Nggak tahu. Oke, arti menyikat gigi itu, dia itu membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Jadi kalau misalnya nggak ada sikat gigi dan pasta gigi, tentu saja kita nggak bisa membersihkan gigi kita. Oke, terus kalau misalnya habis sikat gigi, manfaatnya apa aja sih buat kita? Ada yang tahu nggak? Tahu gitu. Jawab. Menyikat gigi. Ya. Biar giginya nggak Bentar. Jadi manfaat menyikat gigi itu biar giginya bersih, terus giginya sehat, gusi kita juga sehat. Tentunya kalau gigi sehat, gusi sehat berarti terhindar dari bakteri-bakteri jahat. Nah, nanti kalau misalnya terhindar dari bakteri-bakteri jahat, berarti kita jadi wangi. Ya. Oke, terus kalau misalnya kita malas menyikat gigi, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Wow. Kalau malas menyikat gigi, gimana giginya? Kalau malas menyikat gigi apa? Giginya nggak sehat. Iya, giginya nggak sehat. Yang keras. Iya, kalau giginya nggak sehat, bakal berlubang giginya. Artinya gigi berlubang apa sih? Ada yang tahu nggak? Sudah pecongnya. Itu nyala aktif.
Jadi gigi berlubang itu terjadinya kerusakan pada bagian keras gigi, bagian luarnya gigi, atau bahasa kerennya itu enamel, yang mengakibatkan lubang pada gigi dan juga rasa sakit. Nah, misalnya kita jarang menyikat gigi nih, awalnya gigi kita baik-baik aja tuh, nggak ada yang bolong, nggak ada yang bolong. Terus kalau misalnya kita makin jarang menyikat gigi, bakal terbentuk bolong. Nah, si bolong ini tuh lama-lama kalau diemin terus, semakin banyak gigi, bakal membesar dan membesar, lalu bakal sakit gigi kita gitu. Makanya kalau gigi bolong itu rasanya sakit. Terus kalau bisa, apa sih penyebab gigi kita bolong? Karena atau bisa aja kalau kita jarang menyikat gigi. Jangan giginya bolong, Manis dan lengket. jarang menyikat gigi. Iya, dan kurang asupan fluoride. Nah, fluoride itu dia sebenarnya udah ada dalam air putih. Namun dari air itu juga air itu saja nggak cukup. Jadi kita perlu dari odol, fluoride yang ada di dalam odol. Jadi pastikan kalian pakai sikat odol gigi atau pasta gigi yang fluoride. Terus adanya plak pada gigi. Adik-adik tahu nggak plak itu artinya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Oke, jadi plak itu apa sih yang putih-putih atau kuning-kuning yang ada pada gigi. Kalau misalnya kita jarang menyikat gigi tuh suka ada yang nempel-nempel. Atau mungkin kalian pada tahu itu mungkin kalian taunya jigong ya. Nah, plak itu artinya jigong. Nah, si lubang ini sebenarnya itu terbentuk karena plak. Nah, plak ini terbentuk karena misalnya kita banyak makanan yang manis dan lengket, kemudian kita jarang mengikat gigi, tentu saja bakal terbentuk plak. Nah, kemudian proses terjadinya gigi berlubang gimana sih? Aku bakal jelasin sedikit ya. Jadi, di dalam mulut kita itu sebenarnya sudah ada bakteri, tapi bakterinya ini nggak jahat. Yaitu kalau yang berbahaya itu, yang jahat itu ketika kita jarang menyikat gigi, bakterinya bakal tambah banyak, dan ini yang membahayakan. Kalau misalnya kita rajin menyikat gigi dan juga cara menyikat giginya tepat, bakteri ini jumlahnya bakal seimbang dan baik-baik aja di mulut kita. Nah, bakteri ini dia itu sumber makanannya itu dari gula. Gula bekas makanan yang kita makan. Kemudian bakteri ini ketika makan gula, dia akan membuat suasana mulut kita itu menjadi asam. Kemudian kalau suasana di dalam mulut kita asam, ini akan merusak permukaan gigi kita. Nah, kemudian akan terbentuk plak. Plak ini, plak atau jigong ini yang tadi, dia itu terbentuk karena ludah dari mulut kita bercampur sama si asam yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi ini plak ini kalau tidak dibersihkan lama-lama akan terbentuk lubang gitu. Kemudian selanjutnya oleh teman saya Fitri. Oke, jadi apa yang terjadi kalau gigi kita berlubang? Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, yang di layar. Seperti yang ada di layar, lubang yang tadinya kecil, kalau dibiarin, nggak dirawat, lama-kelamaan tuh bakal jadi besar. Nah, kalau nggak dirawat, bisa masuk ke bagian dalam gigi, dan bisa menyebabkan sakit gigi. Nanti lama-lama giginya bakal mati. Selain itu juga bisa bikin pipi kita tuh jadi bengkak karena sakit gigi. Dan bau mulut. Nah, bau mulut ini salah satu penyebabnya adalah karena kita jarang sikat gigi. Jadi sisa makanan yang ada di dalam mulut kita membusuk sehingga mengeluarkan aroma yang nggak enak dari mulut kita. Nah, kalau kita sakit gigi, giginya berlubang, mengganggu aktivitas kita kan, salah satunya jadi nggak bisa tidur, nggak nafsu makan juga.
Nah, itulah kenapa kita harus membersihkan gigi kita. Nah, cara mencegah gigi berlubang tuh gimana sih? Ada yang tahu nggak? Next aja nih. Yang pertama itu kita bisa menyikat gigi dengan baik dan benar. Lalu banyak makan makanan yang berserat dan berair, contohnya kayak sayuran, buah-buahan. Jadi kita harus sering konsumsi makanan-makanan tersebut biar gigi kita nggak bolong. Lalu hindari makanan yang manis dan lengket. Nih pasti kalian sering makan coklat sama permen kan? Nah mulai sekarang dikurangin makanannya ya, dikurangin makan makanan kayak gini biar giginya nggak berlubang dan nggak sakit gigi. Lalu kontrol secara teratur ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, kita bakal jelasin cara menyikat gigi dengan baik dan benar ya. Di sini ada yang tahu nggak berapa kali menyikat gigi dalam sehari? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Jadi yang dianjurkan adalah 2 kali sehari dalam 2 menit, selama 2 menit. Kapan aja sih? Ada yang tahu nggak kapan aja sikat giginya? Kalau mau tidur, Kak. Iya benar. Jadi sikat gigi yang baik dan benar itu sesudah makan dan sebelum tidur. Sesudah makan itu biasanya kalau kita memulai hari kita sarapan, habis sarapan tuh kita gosok gigi. Jadi gosok gigi yang benar bukan pas mandi ya. Kita gosok gigi karena biar nggak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi kita kalau kita mau memulai hari. Lalu sebelum tidur. Nah, sebelum kita istirahat, gigi kita tuh dibersihin dulu dari sisa-sisa makanan yang kita konsumsi seharian. Jadi bakterinya nggak nginep di gigi kita. Nah, selanjutnya kita mau nonton video cara sikat gigi yang baik dan benar ya. Sekarang kita langsung saja ya ke langkah-langkah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Terdengar? Langkah ke-1, Terdengar, anak-anak Dinda. oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Oh iya, untuk memilih sikat gigi yang baik adalah yang bulunya lembut dan kepala sikat giginya kecil. Kemudian, anak-anak perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali. Nah, anak-anak, untuk langkah yang kedua, anak-anak sikat gigi pada bagian luar, kemudian sisi dalam, kanan dan kiri, terus atas dan bawah. Langkah yang ketiga, posisi sikat gigi tidak seperti ini ya anak-anak, tetapi 45 derajat, seperti ini. Kemudian, gerakannya memutar, seperti ini. Langkah keempat, anak-anak sikat gigi bagian luar terlebih dahulu, yang bagian atas, dari belakang ke depan. Langkah yang kelima, anak-anak sikat gigi bagian luar yang bawah, dari belakang ke depan. Langkah yang keenam, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang atas, dari belakang ke depan. Langkah yang ketujuh, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang bawahnya, dari belakang ke depan. Langkah yang kedelapan, anak-anak sikat gigi atas dan bawah.
Langkah yang ke-9, anak-anak sikat lidah. Langkah yang ke-10, anak-anak kumur-kumur dengan air supaya tidak ada pasta gigi yang menempel. Anak-anak, itulah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, hanya diselingi sikat gigi aja juga nggak cukup ya adik-adik. Kita juga harus menyelinginya dengan flossing gigi. Nah, adik-adik tahu nggak flossing gigi itu apa? Nggak tahu, Kak. Nah, nih ya aku jelasin. Flossing gigi itu bisa menghilangkan plak dan sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi kita yang biasanya lebih sulit dijangkau hanya dengan menggunakan sikat gigi biasa. Nah, bagaimana sih caranya flossing gigi? Kita lihat di video ini ya. Pertama, kita ambil sebagian benang secukupnya. Lalu kita lilitkan kedua ujung benang dengan jari. Lalu kita masukkan benang di sela-sela gigi yang akan kita bersihkan. Nah, gosokannya secara perlahan ya. Lalu dibersihkan kedua sisi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk membersihkan gigi yang lain, kita gulung benang gigi di salah satu ujung jari. Lalu kita bersihkan kembali di gigi yang lain seperti cara yang tadi. Nah, jadi agar mulut dan gigi kita bersih dan sehat, yang harus kita lakukan itu kita harus menyikat gigi dengan yang baik dan benar, dan juga jangan lupa flossing gigi setiap hari sebelum tidur. Selanjutnya, kita juga harus makan makanan yang sehat dan berserat agar gigi kita lebih kuat. Lalu, kita harus rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dan juga jangan terlalu banyak makan makanan yang manis. Nah, jika kita rajin menyikat gigi, makan makanan yang berserat, dan rutin ke dokter gigi, maka gigi dan mulut kita akan bersih dan sehat. Nah, selain itu, mulut kita juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus loh, dan juga bahkan bisa menularkan ke orang lain. Maka dari itu kita juga harus menjaga kebersihan mulut kita. Nah, oleh karena itu kita juga harus menggunakan masker ya, agar mencegah menularnya virus corona. Nah, jika kita di luar rumah, kita pada masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Nah, yang pertama ini tidak dianjurkan karena ini tidak menggunakan masker ya. Yang ini juga tidak dianjurkan karena hidung kita masih terlihat, tidak tertutup. Nah, yang ini juga tidak dianjurkan karena ini tidak menggunakan maskernya. Nah, seperti ini cara menggunakan masker yang benar. Dari hidung sampai dagu kita tertutup oleh masker. Nah, bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Aku jelasin ya. Jadi yang pertama, dari mulut, hidung, dan dagu harus tertutup oleh maskernya. Dan kita harus memastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Lalu kita tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan kita tarik ke belakang bawah dagu. Nah,
jika kita sudah selesai menggunakan masker, kita melepas maskernya cukup hanya dengan memegang talinya lalu langsung kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah kita buang maskernya, jangan lupa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Dan juga kita juga harus rutin mengganti masker apabila maskernya sudah kotor atau basah. Nah, apalagi pada situasi pandemi saat ini, kita juga harus melakukan 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama, menggunakan masker. Kita juga harus selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, terutama untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua mencuci tangan. Rutin mencuci tangan juga protokol kesehatan selama pandemi COVID ini loh, adik-adik. Jadi kita juga wajib rajin mencuci tangan kita, terutama saat kita sebelum makan. Nah, yang ketiga, menjaga jarak. Kita juga dianjurkan untuk menjaga jarak dimanapun kita berada, terutama di luar rumah, agar mencegah penularan virus corona ini. Yang keempat, menghindari kerumunan. Kita juga harus menjauhi kerumunan saat kita berada di luar rumah. Ingat ya adik-adik, semakin banyak dan semakin sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan kamu terinfeksi virus corona juga semakin tinggi loh. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebabnya bisa berada di mana aja. Jadi kita juga semakin banyak di luar, menghabiskan waktu di luar rumah juga semakin besar kemungkinan kita terpapar virus corona. Jadi jika tidak mendesak, kita juga usahakan berada di rumah saja. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya. Baik, sekian presentasi dari kami, dan sekarang Kakak Dinda dan Kakak Fitri akan memperagakan cara sikat gigi yang baik dan benar. Yuk adik-adik disiapin sikat gigi dan odolnya. Halo adik-adik semua, udah pada siap belum sikat gigi sama odolnya? Sama aqua sama ini ya, mangkok buat nanti kumur-kumur. Kita siapin dulu ya. Udah siap semuanya? Odol sama sikat giginya? Halo adik-adik, gimana? Teman-teman, apakah suara kita terdengar? Berarti ada suaranya. Kalau di mute. Halo. Halo, halo Kak. Halo. Halo, iya. Iya. Gimana udah pegang semua sikat gigi sama odolnya? Udah Oke. Sekarang teman-teman pegang itu odol. Iya, sekarang teman-teman liatin Kak Dinda ya. Kak Dinda bakalan ngasih tahu gimana caranya menyikat gigi yang baik dan benar. Oke?
Sambil diikutin bareng-bareng ya, teman-teman. Kelas kecil ya. Sambil diliatin ya ini. Buat apa nih? Odolnya keluarin. Wah, odolnya keluarin. Yang megang sikat Masih gigi. muda, masih. Masih. Ada aqua sama mangkok mungkin apa? Kalau tidak pun nggak apa-apa. Oh, harus ada aqua. Buat saya. Oh nggak apa-apa kalau tidak ada nggak apa-apa. Dia nyari. Oke, udah siap semua? Siap belum mau nyikat gigi? Siap ya. Halo teman-teman, bisa dilihat dulu Kak Dindanya. Tuh, lihat dulu tuh kakaknya. Kakaknya lihat dulu. Dilihat dulu ya kakaknya ya. Nih. Oke, jadi teman-teman, nih ini gigi yang aku punya Tuh, gigi modelnya. tuh. Maafin ya. Tuh, Yang giginya model tuh. gigi aku beda warna. Maafin ya, semoga gigi kalian gak ada yang beda warna ya. Ya. Jadi, yang harus diperhatikan di sini tuh sikat kita, sikat gigi kita. Jadi sikat gigi kita ini, halo? Iya. Benar ya. Jadi sikat gigi kita ini harus lembut bulunya. Tuh, gigi harus lembut ya. Di rumah lembut nggak giginya? Lembut ya. Nah, terus odol kita juga harus yang mengandung fluoride. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau menyikat gigi itu odolnya cukup sebesar biji jagung aja. Jadi nggak usah banyak-banyak kalau pakai odol ya. Banyak ya odolnya ya. Sebesar biji jagung aja. Kecil aja, sedikit aja. Cukup kok. Ya. Ya. Oke, jadi kita mulai aja langsung cara menyikat gigi yang baik dan benar. Lihatin tuh cara menyikat gigi yang benar. Kalau di sini, dokter. nah kalau sebelum menyikat gigi itu kita harus berkumur-kumur dulu. Tapi di sini kita nggak apa-apa nggak berkumur-kumur dulu. Kita mau praktekkan aja ya. Nah, Oke. jadi pertama-tama itu kita mulai dari terserah kalian mau sisi kanan mau sisi kiri, seenaknya kalian aja. Kalau aku biasanya suka dari sisi kiri. Yuk kita ini siapin sikat giginya. Sambil dipraktekin ya teman-teman. Dipraktekin ya. Halo Dedek. Sini aja. Itu. Oke, ada buat kumur-kumur jadinya. Udah dokter. Oke, udah siap ya buat kumur-kumur itu. Udah. Oke, jadi pertama-tama udah siap belum Dede semua? Udah siap. Oke, kita kumur-kumur dulu ya sebelum gosok gigi. Kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Nih. Praktek. Gitu. Nah.
Ya, udah kumur-kumur. Oke, udah kumur-kumur. Kita langsung pakai odolnya. Tadi kata aku pakai odolnya sedikit aja, sebesar biji jagung aja ya. Ya, itu juga udah. Udah pakai odolnya. Kita langsung mulai aja ya, cara mengikat gigi yang baik dan benar. Udah lihat, Perhatiin ya teman-teman. Iya. Jadi kalian enaknya gimana? Misalnya kalian mulai dari sisi kiri apa sisi kanan, terserah. Nih, aku sukanya dari sisi kiri. Tapi kita semua mulai dari gigi belakang ya. Nih, sisi kiri dari gigi belakang. Yang harus diperhatikan teman-teman itu sikat gigi kita. Halo, apakah terdengar? Iya. Oke, sikat gigi kita harus 45 derajat terhadap gigi. Jadi bulu dari sikat gigi ini tuh ada yang masuk ke dalam gusi. Biar biar bulunya ini menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam gusi kita. Jadi bukan hanya di gigi aja. Iya. Ya, jadi kalian mulai dari paling belakang, nanti bergerak ke depan ya. Dengan gerakannya ini memutar kecil-kecil. Ya. Ayo langsung praktekin aja. Mulai dari gigi belakang. Ayo, mulai dari gigi belakang. Ya, mulai dari gigi belakang. Giginya 45 derajat terhadap belakang. Gitu. Gerakannya muter-muter. Muter-muter ke depan. Nah, ini dilakukan selama 10 sampai 15 detik ya. Nggak usah lama-lama. Sampingnya sini. Nah, setelah itu udah gigi belakang, kita maju ke gigi depan. Gigi depan ini sama, tapi pegangnya lurus aja kayak gini. Pegangnya lurus, terus kita muter-muter. Muter-muter gigi depannya selama 10 hingga 15 detik ya. Puter-puterin. Ini baru permukaan luarnya aja dulu ya. Apakah terdengar? Halo teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Baik, sepertinya kita lanjut aja dulu ya untuk cara peragain cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sepertinya adik-adiknya tidak bakal join lagi, jadi saya lanjut aja. Oke, jadi tadi udah sisi kanan, sisi kiri ya. Jadi kita lanjut ke sisi kanan aja. Kita lanjut ke sisi kanan. Sama seperti teknik yang tadi, cara yang tadi itu 45 derajat terhadap gigi. Jadi ada sebagian bulu sikat yang masuk ke dalam gusi dengan gerakan memutar pendek-pendek dari belakang ke depan. Belakang ke depan, memutar pendek-pendek selama 10 hingga 15 detik. Kemudian kita lanjut ke rahang bawah, permukaan depan rahang bawah, mulai dari sisi kiri, dari gigi belakang, maju ke depan dengan gerakan memutar pendek-pendek, digetarkan saja sikatnya.
Dan sama seperti cara di rahang atas 45 derajat terhadap gigi, sehingga ada sebagian dari bulu sikat yang masuk ke dalam gusi. Gerakin 10 hingga 15 detik. Kemudian sama seperti yang di rahang atas, untuk gigi depan kita cukup sikat giginya secara horizontal aja dan diputarkan. Putarkan seperti ini. Dan kemudian pada sisi kanan, sama seperti cara tadi, 45 derajat terhadap gigi, dan digetarkan kecil-kecil, sedikit-sedikit, ke gigi depan. Kemudian untuk permukaan bagian belakangnya mungkin bisa oleh Fitri. Ya, jadi untuk permukaan bagian dalam giginya ini sama, masih pakai teknik yang tadi, 45 derajat dimiringkan, digerakkan, memutar kecil dari depan ke belakang, lalu selama 10-15 detik. Untuk bagian yang sebelahnya juga sama, dimiringkan 45 derajat, digerakkan memutar kecil-kecil dari depan ke belakang selama 10-15 detik. Untuk bagian permukaan belakang bagian depan giginya, arahkan sikat gigi seperti ini. Lalu gerakan satu tarikan seperti ini. Seperti ini sampai bagian depan, gigi bagian depannya tersikat semua. Nah, untuk rahang bawah juga sama, 45 derajat, digerakkan memutar kecil-kecil dari belakang ke depan. Untuk yang sebelahnya juga masih sama, gerakan mutar kecil-kecil dari belakang sampai ke depan. Nah, untuk yang bagian permukaan dalam gigi bagian depan rahang bawah ini, posisi sikat giginya seperti ini. Lalu menggunakan teknik tarikan, dilakukan sampai gigi bagian depannya, permukaan belakang bagian depannya tersikat semua seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bunda. Nah, setelah permukaan depan dan permukaan belakang gigi, kita lanjut aja ke permukaan kunyah. Ini permukaan kunyah, simple, tinggal kita gosok aja seperti ini, maju mundur. Seperti ini. Pada gigi geraham belakang dan gigi geraham depan. Sama seperti di sisi satunya. 10 hingga 15 detik, dan juga gigi bawah, rahang bawah. Seperti itu. Dan sisi satunya. Cukup maju mundur saja. Nah, jadi kita harus menyikat semua permukaan gigi kita, permukaan depan, permukaan belakang, dan juga permukaan kunyah kita. Dan jangan lupa juga untuk menyikat lidah kita supaya bakteri-bakterinya hilang ya, dan mulut kita jadi wangi. Kemudian setelah selesai menyikat gigi, kita kumur-kumur untuk menghilangkan pasta giginya. Mungkin segitu dari cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, mungkin sekian presentasi dan penyuluhan gigi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan sehari-hari dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dan teman-teman FKG atas materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Baik, terima kasih semua. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara.
Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Yeay. Kelar. Berarti nanti ini disambung